terkait dengan pelaksanaan atau pengetesan atau juga pelatihan yang terkait dengan salah satu pengetesan yaitu adalah TOEFL, Test of English for International Communication. Maaf, Test of English as a Foreign Language ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati ya, terutama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ratno Wibowo, SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Mahardika ya, kemudian guru-guru ya SMK Mahardika yang juga hadir pada pertemuan hari ini, siswa-siswi SMK Mahardika juga Batu Jajar dan juga tim dari Universitas Widyatama ya, yaitu adalah Ibu Dr. Ervina CM Simatupang, Bapak Dr. Hero Gunawan, kemudian Bapak Dr. Deden Novan Setiawan, dan saya sendiri adalah Puspita Sari yang juga merupakan bagian dari tim dari Universitas Widyatama. Ya, hari ini kita akan melaksanakan satu pelatihan yang berjudul Tips dan Trik TOEFL di SMK Mahardika Batu Jajar Cimahi. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu, bahwa kami dari tim Universitas Widyatama akan memberikan pelatihan yang nanti akan disampaikan oleh 3 narasumber kami. Yang pertama adalah Ibu Dr. Ervina Simatupang yang akan mempresentasikan structure and written expression, kemudian Bapak Dr. Hero Gunawan yang akan mempresentasikan reading comprehension section, dan Bapak Dr. Deden Novan Setiawan yang akan mempresentasikan materi terkait listening comprehension. Oke, sebelum kita mulai, ya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Ratno Wibowo SPD untuk menyampaikan pidatonya sebelum kita melaksanakan pelatihan ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari SMK Mahardika dan juga ini memang sebuah kebanggaan bagi kami pribadi dan juga hormat artinya dalam bentuk kegiatan ini, terutama kebetulan saya di Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan dan juga kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, jadi ini sangat pas ya. Kegiatan ini pas sekali dan alhamdulillah disupport dengan kepala sekolah yang memang kan ayah itu kegiatan bahasa Inggris. Ketika jadinya jeung Bu Mega workshop pendidikan. Ada deh. Saya dengan siswa memang melaksanakan kegiatan ini sebenarnya udah rutin setiap tahun, namun karena pandemi memang terutama bukan TOEFL sih TOEIC, kita lebih ke TOEIC kalau SMK. Nah ini kan tantangan baru, kesulitannya juga lumayan ini Bu. Jadi untuk pasnya pasti dan perlu perhatian. TOEIC saja anak-anak memang kalau setelah diberikan pelatihan dengan kali, ya alhamdulillah ada perubahan, ada perbaikan yang signifikan. Ini kan TOEFL nih, ada berat mungkin. Dan ini SMK Mahardika mungkin yang pertama yang melaksanakan TOEFL. Jadi saya sangat support sekali Bu Puspat, Bu Puspita, Bu Ervina, dan semua reng-rengan di Widyatama, dan terutama teman saya tuh Firman Sahadiniata itu ya, CS berat itu di STBA. Jadi intinya terima kasih untuk kegiatan ini. Insya Allah kita support, kita ikut. Bentuknya kita akan coba laksanakan, kita paksakan karena demi untuk kemajuan anak-anak. Terima kasih. Saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo atas sambutannya.
Ya, insya Allah ya memang ini merupakan tantangan tersendiri ya Pak ya untuk siswa-siswi menghadapi bentuk pengetesan yang mungkin berbeda yang selama ini dilakukan oleh SMK Mahardika. Untuk kali ini adalah TOEFL ya. Semoga mungkin nanti siswa-siswa akan mengetahui apa perbedaannya dari apa yang nanti akan dipresentasikan oleh rekan-rekan dari kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Ibu Ervina selaku ketua ya pelaksana untuk kegiatan ini dari tim Universitas Widya Tama. Saya persilakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk yang untuk siswa-siswi yang lain mohon di off-kan dulu mikrofonnya. Nah, pakai ya penilaian sih. Ya, untuk rekan-rekan siswa mohon dimatikan dulu ya mikrofonnya. Silakan Bu Ervina. Instansi biasana. Terus saya perusahaan ogen mintakan tupel berapa? Yang kita Kamu standar mah terus setelah 400 ya, Rafli. 400 Halo Rafli. Rafli ya. Kata jadi tes aja tes tupel. Ya, nggak apa-apa Bu Ervina, lanjut aja. Tupelnya berapa? Ditanya. Kelamanan. Baturan aja tupelnya mana? Orang 4,5 tuh. Bagaimana pernah di Belanda aja. Aslinya aku ketika di Belanda. Bahasa Inggrisnya dan mana? Ya. Baik, sudah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Amun pagi. ulangan bahasa Inggris, langsung ya kadarinya sih tekan dari ngader ke Ervina, atas. Kita mah 100 wae di off-kan Bu, di mute kan untuk. Iya. Baik. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ratno Wibowo SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Mahardika, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para guru SMK Mahardika yang hari ini bergabung, beserta Bapak Ibu dosen dari Prodi Bahasa Inggris Universitas Widya Tama, ada Pak Hero Gunawan, Pak Deden Novan, Ibu Puspita, yang hari ini akan sharing dengan adik-adik ya. Juga saya mau nyapa dulu nih adik-adik SMK. Halo adik-adik, luar biasa. Senang melihat, udah lama tidak melihat pakaian seragam begini ya. Cakep-cakep Pak, anak-anaknya, luar biasa ya. Kami berharap, nah Indah boleh di-on-kan kameranya, aduh kaset-kaset ya masuk di website Universitas Widya Tama nanti ini ya. Ya, kami sangat senang sekali Pak Ratno. Pak Ratno, ini merupakan wadah yang luar biasa di mana kami bisa sharing ya dengan adik-adik. Ini memberikan added value kepada adik-adik, dan selama ini memang kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa SMK, SMA, baik itu di Bandung sendiri, sekitar Bandung, atau Bale Endah, bahkan Rancaikek. Nah, kebetulan saya berkunjung ke Pak Bowo nih, gitu. Pak Bowo menyambut sangat baik. Jadi ya saya sama teman-teman terpesona lah dengan sambutan dari Pak Bowo. Jadi kami harus ada nih untuk SMK Mahardika. Kita jauh-jauh ke Bale Endah, ke Rancaikek, ya di Batu Jajar yang masih wilayah Bandung. Kok kita tidak kerjasama seperti itu? Oleh karena itu, karena kami sudah bertemu langsung dengan Pak Bowo, sehingga kami antusias ya Bapak Ibu. Ini terus terang saja, ini ada Pak Hero, Bu Puspita, kita sudah melakukan banyak ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Kita yang diminta loh Bapak Ibu ya, kita yang diminta disurati untuk pengetesan, bahkan sampai ke Widya Tama loh Bapak Ibu, sampai ke Widya Tama mereka untuk pengetesan ke sini. Tapi karena kami yang tadi, kami melihat Pak Wakil Kepala Sekolah begitu antusias, sehingga wah udah kita langsung mengadakan ke SMK Mahardika. Jadi tepuk tangan ya buat SMK Mahardika. Karena adik-adik, kenapa pengadaan tes ini? Karena nanti adik-adik akan mendapatkan ya sertifikat yang bisa menjadi nilai buat kalian ketika ada yang melamar pekerjaan atau mau melanjutkan kuliah. Nah, Bapak Ibu dosen di sini akan sharing apa sih tips and tricksnya TOEFL, karena biasanya banyak yang khawatir nih TOEFL itu seperti apa, riweh, liar. Nah, hari ini akan diberikan tips kepada adik-adik supaya nanti ya di dunia kerja, apalagi hari ini akan dapat sertifikat ya tambahan
Nah, adik-adik nanti akan mendapat nilai plus. Dengan harapan adik-adik semua bisa lebih sukses ke depannya. Begitu ya Pak Bowo ya? Baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Prodi Bahasa Inggris. Kami berharap acara ini berjalan dengan lancar dan semuanya ilmunya semoga bermanfaat buat kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ya terima kasih atas pemaparannya, atas sambutannya Ibu Ervina CM Simatupang. Baik Bapak dan Ibu guru SMK Mahardika, juga rekan-rekan siswa ya siswi SMK Mahardika, kita akan mulai saja acara pagi hari ini, yaitu adalah pelatihan ya tentang tips and tricks ya bagaimana mengerjakan soal-soal TOEFL ya. Jadi nanti adik-adik semua akan melaksanakan tes, namun sebelumnya akan diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh kami, ya tim dari Universitas Widyatama. Jadi semoga apa yang nanti disampaikan oleh Bapak dan Ibu dosen dari Universitas Widyatama akan memberikan gambaran ya, sehingga adik-adik bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan bisa mencapai hasil TOEFL yang juga baik ya. Oke. Baik, untuk sesi pertama kita akan memulai presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ervina CM Simatupang yang akan menyampaikan materi terkait dengan structure and written expression ya. Waktunya kurang lebih sekitar 15 menit ya. Silahkan ya adik-adik mencatat, mendengarkan dan menyimak dengan sangat serius, tapi jangan sampai ini ya terbebani ya. Pokoknya kita dengarkan ya dan coba pahami. Semoga ini bisa nanti membantu adik-adik untuk bisa melanjutkan mengikuti tes hasil yang baik. Ya, oke, baiklah kepada Ibu Dr. Ervina CM Simatupang, persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Puspita. Baik, saya langsung saja memberikan tips dan triks pada TOEFL. Untuk TOEFL saya hanya 15 menit. Nanti materi ini bisa didapatkan ya, sama nanti Bu Puspita mungkin absen ya untuk sertifikat, mungkin nanti Bu Puspita akan share. Tapi sebelumnya saya ingin foto dulu dengan SMK nih, waktu saya nanti pembicara bisa pada ke dapur, ada yang makan siang mungkin ya. Bu, boleh foto dulu ya mungkin ya Pak Bowo, supaya ada dokumentasi buat kita. Mangga. Oke, kita foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada 6 slide ya. Oke. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Kalau SMK Mahardika gimana gayanya? Ini udah kayak pilot nih Dika Agustin Menikasep ya. Kalau ini gayanya gimana Mahardika? Jempol, jari, mangga silakan ya berkreasi. 1, 2, 3. Oke, berikutnya ini baru slide kedua, Bapak Ibu, slide ketiga. Oke, slide ketiga, Bapak Ibu, adik-adik. 1, 2, 3. Oke, 3 slide lagi. Sebentar ya. Slide keempat. Oke. Berikutnya slide kelima. Tetap senyum. Oke, yang terakhir slide 6. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, siap. Slide ke-6. Oke, ya terima kasih. Saya akan lanjutkan pemaparan saya tentang TOEFL structure ya. Hari ini saya akan membahas tentang structure. Ya, sedikit saya berbedanya TOEFL sama TOEIC sedikit ya, 2 menit. TOEFL atau yang disebut dengan Test of English as a Foreign Language ya, paper based and internet based. Nah, dibagi menjadi 2, ada yang disebut TOEFL ITP sama TOEFL equivalent. Nah, kemudian TOEIC itu, nah kalau membayar itu, TOEFL itu 500.000 ya, 500.000. Oke. Kalau TOEIC itu Test of English International Communication, itu digunakan untuk penerbangan. Nah, untuk adik-adik nanti bisa, nanti saya diskusi dengan Pak Bowo,
untuk pengetesan nanti kita jadwalkan ya, jadwal tes TOEFL-nya setelah latihan ini. Kita hari ini memberikan tips and tricks supaya nanti bisa lulus. Biasanya sih kemarin banyak yang lulus ya Bapak Ibu, karena materi juga kami berikan. Nah, nanti saya akan diskusi dengan Pak Bowo, kira-kira mau TOEFL atau TOEIC nanti kita mengadakan tes langsung ya dengan SMK Mahardika. Nah, kalau TOEIC itu digunakan untuk penerbangan, kerja, beasiswa, LPDP ya. Ya biayanya ya kalau untuk Mahardika ini ada pelatihan seperti hari ini ya. Kemudian IELTS ya itu tahap untuk juga digunakan untuk beasiswa kerja dan mendaftar di universitas luar negeri. Tapi TOEIC juga bagus. TOEFL yang tadi ya untuk beasiswa sekarang banyak yang perusahaan-perusahaan itu menggunakan TOEFL. Baik itu mau kerja di industri, mau kerja di pemerintahan, mereka menggunakan TOEFL. Bahkan adik-adik mau CPNS ya. Kemarin juga kita membuka yang CPNS juga itu menggunakan bisa ya. Kemarin tuh bisa menggunakan TOEFL yang dari Udiatama ya, Bapak Ibu, adik-adik. Jadi bisa untuk tes CPNS. Siapa tahu adik-adik nanti saya sepertinya mau langsung PNS lulus SMK boleh. Ada yang mau kuliah boleh ya. Kita bantu, kita fasilitasi. Oke. Nah, nanti listening bagian dari Pak Dede, struktur bagian saya ya, Bapak Ibu. Nah, di dalam struktur itu dibagi dua. Oke, struktur itu nanti soalnya 40 soal ya. Dibagi dua, ada yang disebut incomplete sentence, ada yang disebut error recognition. Nah, biasanya mahasiswa yang saya ajar itu paling senang itu mengerjakan yang incomplete sentence. Kalau error recognition ya agak ya something challenging ya buat mereka. Baik, incomplete sentence sama error recognition. Incomplete sentence itu nanti adik-adik yang akan mengisi si titik-titik. Nah, si titik-titik, my friend. Berarti kira-kira nih adik-adik ada yang bisa jawab ini incomplete sentence. Si boleh di chat box, boleh ya. Si bla bla, my friend. Kira-kira apa jawabannya? Boleh di chat box, adik-adik. Nah, kita coba. Ada yang bisa jawab ini apakah she am, she will, she are? Silahkan boleh dijawab. Oke, sudah ada yang menjawab. She is. Luar biasa SMK Mahardika. Nggak sia-sia ya. Pak Bowo, wakil kepala sekolah. Oke, bagus. Ya, jawabannya lah she is, my friend. Ya, jadi itu nanti mengisi titik-titiknya. Kemudian ada yang disebut error recognition. Itu nomor 16 sampai 40 nanti. Nah, error recognition itu adalah kesalahan di grammar. Nah, seperti ini adik-adik boleh lihat di slide. The hotel are located on the Surabaya Street. Nah, adik-adik mencari apa yang salah di sini. Nah, apakah hotelnya atau are-nya? Biasanya saya kasih tipsnya adik-adik. Biasanya yang dicek itu adalah subject verb sama verbanya adik-adik. Berarti jawabannya apa? Coba ada yang bisa nih, nomor yang B. The hotel are located, apakah betul? Are. Oh, bagus sekali. Luar biasa ya. Sudah bagus. Ya, the hotel harusnya is. Kenapa is? Karena dia adalah singular. The hotelnya nggak pakai s. Luar biasa. Bagus. Nah, kira-kira seperti itulah structure. Ya, jadi ada dua bentuk. Ada yang disebut incomplete sentence sama error recognition. Tapi Pak Bowo ini sepertinya udah pada lumayan. Ini siswa-siswi mau langsung tes. Segala nanti dijadwalin minggu depan mungkin ya. Nanti kita coba jadwalin. Oke, berikutnya. Oke. Kita ke subject verb. Iya, oke. Subject verb agreement. Ini tipsnya ya. Yang pertama, kita akan melihat subject verb agreement. Kesesuaian antara subjek dengan verba atau dengan verb. Singular dengan singular, plural plural. Nah, contohnya tadi she is a student. Kenapa is? Karena dia adalah she ya. Karena kata gantinya adalah she ya. Pronoun ada 7 ya. I, you, we, she, he, it. Nah, kemudian yang kedua plural plural. Nah, ketika subjeknya plural maka verbanya harus plural. They are excellent students. Nah, they are excellent student, SMK Mahardika misalkan Batu Jajar ya. Nah, dia menggunakan are karena bentuknya adalah ya plural banyak. Oke, berikutnya ya. Nanti ini saya akan share ya ke adik-adik, bisa ke semua peserta hari ini saya akan share materi ini. Berikutnya adalah one subject, one verb. Ingat, di dalam TOEFL, kalau subjeknya sudah ada, jangan lagi ada ya. One subject, one verb. Itu disebut sentence. Nah, ada yang disebut kalimat nominal,
yaitu to be ya, Aramis kalau bahasa Sundanya Aramis. Nah, contohnya she is my sister. Kemudian kalimat verbal, kata kerja ya. Kata kerja itu berarti do action, do something, there is a motion, ya, there is motion. Dia melakukan satu tindakan seperti misalnya sekarang, speak. Setelah kita di-mute dulu ya. Di-mute dulu ya. Siapa ya suaranya? Biar kita mute. Mute. Oke, kita mute dulu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. One subject, one verb yang tadi. Kalimat nominal yaitu to be. She is my sister. Kalau kalimat verbal itu yang melakukan sesuatu, ada action. There is action. Ada suatu tindakan. Tidur juga kita ada tindakan ya. Menutup mata, pergi ke kasur. Makanya sleep is a verbal ya atau verb. Nah, seperti itu. Ketika ada yang disebut to be, itulah giving information about subject ya. Aramis. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, bentuk subjek apa saja nih? Gitu. Kalau begitu bentuk subjek apa aja? Can be noun, can be people, can be animal, can be things. Ya, bisa gerund. Ya. Contohnya namanya Ahmad. Tadi ada saya lihat namanya ini yang tadi yang Kasep nih ya, yang pakai kayak pilot itu jurusan apa itu ya? Ini pakai bajunya tadi bagus ya. Pakai baju pilot ya, tadi yang putih. Luar biasa ya. Oke, contohnya Fikri. Nah, Fikri is a student. Nah, Fikri itu berarti nama ya, subjek. Oke, kemudian handphone itu subjek. Laptop is a subject. Oke, itu kata benda. Kemudian pekerjaan. Student. Oke. A teacher teaches at school. Nah, teacher berarti dia pekerjaan ya, dia subjek. Kemudian gerund. Nah, gerund itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Ya, kata kerja misalkan walk jadi walking. Walking is my hobby. Atau run. Run itu verba bentuknya. Saya mau itu jadi subjek. Arahkan, tambahkan ing ya. Kita gunakan ing. Running is my hobby. Atau I like running. Nanti posisinya jaranya jadi objek ya. Nah, ini perlu dicatat adik-adik. Ini perlu dicatat. Subjek itu apakah cuma ini saja? Nama, benda, teacher, pekerjaan. Ada yang disebut tadi ya, gerund itu dibagi lagi. Pakai to infinitive juga bisa itu yang, tapi tergantung. Lihat ya, subjeknya ini. Is di sana kan. To bring itu apakah itu kata kerja? No. I want to break free. Nah, I itu subjek, want itu verba. To break itu bukan verba ya, tapi itu to infinitive. Sama dengan ini, to bring a gold medal itu adalah subjek, kemudian verbanya adalah is. Ingat ketika nanti ada pilihan, nggak ada pilihan nih Ahmad, nggak ada orang, nggak ada pekerjaan. Oh, tapi ada to blank, kemudian ada verba. Nah, itu adalah subjek adik-adik. Oke, target ya. Oke, saya lanjutkan lagi, adik-adik. Kemudian bentuk verba, ya. Bentuk verba, ya. To be yang tadi ya, Aramis. Kalau dia past tense menjadi was. Kalau banyak menjadi were. Oke. Kemudian kata kerja. Nah, kata kerja yang tadi ada yang disebut regular verb atau irregular verb. Oke, yang pertama misalkan visit menjadi I visited my sister yesterday. Nah, ada bedanya ya kalau simple present sama past tense. Nanti saya kasihkan kalian adik-adik bisa nanti masuk habis pelatihan ini, mungkin nanti malam minggu saya akan kasihkan link ya, kalian bisa praktek TOEFL di sana gratis ya. Nanti saya kasihkan habis ini, ada di belakang PPT saya ya. Kemudian bentuk verbanya itu ada yang tadi ya, dia bisa base form, bisa menjadi past tense, bisa past participle. Ini contohnya visit menjadi I visit my sister every day. Berarti kegiatan yang dilakukan berulang-ulang atau kebenarannya tidak bisa dibantahkan, itu pasti menggunakan simple present tense ya. Simple present tense. Hobinya misalkan saya hobinya sarapan setiap hari. You have to say I have breakfast every morning. Bisa bilang saya sarapan minggu lalu dengan teman. Nah, I had breakfast with my friend last week. Nah, itu jadi perubahan tenses ya. Oke, nah kita langsung saja ya. Ini jebakan-jebakan nih dalam kalimat. Hati-hati siswa-siswi.
Hati-hati ada jebakan-jebakan di dalam kalimat. Contohnya nih, ada penggunaan double subject ya, double verb. Di dalam bahasa Inggris adik-adik, kalau dia sentence namanya juga kalimat terdiri dari satu subjek dan satu verba. Satu subjek, satu verba. Jadi tidak ada misalkan gini tadi ya, saya ingatnya Fikri ya. Fikri dia pergi ke kemana ya? Di Trans Studio ya. Fikri dia pergi ke Trans Studio Mall. Nah, Fikri dia pergi ke double dalam bahasa Indonesia juga nggak bisa ya, nggak boleh. Nah, berarti itu juga dihindari. Itu jebakan-jebakan ya, adik-adik lihat, perhatikan ini contohnya. Nih lihat. Tom, he is my best friend. Nah, itu tidak boleh. Double subject. Buang Tomnya atau he-nya dibuang menjadi Tom is my best friend. Jelas ya. Nah, kemudian double verb itu tidak boleh. I am is an English student. Nah, itu tidak boleh. Am itu tadi Aramis ya, itu verba ya. Kemudian is-nya juga sama ya, dua verb itu tidak boleh, harus dibuang satu. Berarti is-nya tidak betul. Berarti I am an English student. Nah, begitu. Berikutnya, hati-hati dengan tanpa subjek dan verb. Hati-hati karena di TOEFL nanti ini ada adik-adik ya. Hati-hati. Oke, kita lanjutkan ya. Hati-hati tanpa subjek, tanpa verb. Nah, contohnya, perhatikan adik-adik. Yesterday was going to school. Siapa? Lu pergi ke sekolah kemarin. Nah, jadi tidak ada subjeknya, tapi verbanya ada was going. Siapa kira-kira ya? Arti ini juga hati-hati jebakan. Tetap harus ada subjek. Ingat tadi subjek can be people, animal, things, place, and gerund ya. Oke. Kemudian the explanation from my teacher at the school quite good. Lihat ini ya, tidak ada subjeknya juga ini. Ada nggak kira-kira adik-adik? Walaupun ada teachernya, itu tidak ya. The explanation from my teacher at the school quite good. Ya ini adalah boleh, tapi verbanya nggak ada. Nah, tidak ada verbanya ini. Harusnya the explanation from my teacher at school is quite good. Juga boleh ya. Jadi harus ada verbanya. Ingat, subject verb agreement. Oke, sedikit lagi ya. Bu Puspita tolong diingatkan saya berapa menit lagi ya Bu. Oke, kemudian modal verb ya. Modal plus verb tanpa s. Ada kadang ya saya pernah menemukan seperti ini. I can to play. Nah, itu ya. Waktunya 5 menit lagi Bu Ervina. Oke, siap. Terima kasih Puspita. Baik, I can play music. Nah, kalau modal itu ada nanti 2 soal adik-adik. Biasanya ada 2 soal ya. Modal plus verb. Oke. Ya. Oke, the students goes ya modal plus verb ya. Modal plus verb 1 tanpa s atau is. Kenapa ada s, Miss? Kenapa ada is? Nah, biar tahu kenapa ada s, is. Nah, kalau s-nya itu menjadi kalau menggunakan she, he, it kan ada 7 pronoun tuh I, you, we ya. Kemudian she, he, it ya. She, he, it itu pakai s ya. I walk, she walks, he watches. Nah, itu makanya ada plus dash tadi ada s ya. Perhatikan seperti ini. The student nggak pakai s ya, goes to school. Karena the student kata gantinya menjadi she atau he, goes to school. Nah, modal auxiliary ini penting adik-adik nanti dilihat ya. Kalau ada shall, will, may, must, can, ini pastinya can jadi could ya. I could play piano misalkan ya. I could play piano based to verb 1 ya. Jadi ini yang modal auxiliary diikuti oleh verb 1 ya. Verb 1 I shall, you will play atau you will meet a teacher misalkan ya. You must study hard. Oke. Kemudian nah ada yang ditambahkan, langsunglah latihan contoh ya karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, adik-adik coba latihan nomor 1 kira-kira jawabannya apa adik-adik? Boleh di chat box adik-adik. Silahkan. Yang bagus boleh nanti ya Miss Ervina kasih pulsa, tetapi kuota pulsanya 20.000 aja ya. Boleh, 1 silakan yang paling banyak betulnya. Silakan boleh di chat box nomor 1. Nanti tulis namanya ya. Oke, nomor 1 kira-kira apa jawabannya adik-adik? Boleh di chat box aja. Oke, ada yang tahu jawabannya nomor 1? Silakan. Oke, sudah ada, kita lagi-lagi. Oke, 1 Bu.
Apa ini? Satu, Davia, Abdul, ibu. Oke. Oh. Lagi, kadang balas, traffic. Oke, ada yang Shirley. Oke, jawabannya adalah number 1, was back ya. Itu udah ada verba kan, butuh subjek di sana. Berarti yang subjek itu yesterday sama in the morning itu kan keterangan, berarti bukan. Berarti yang antara car sama traffic kan. Tetapi ketika perbanyak was, adik-adik, berarti itu adalah jawabannya adalah traffic. Jadi yang jawabannya D, bagus. Tepuk tangan ya, nanti kita hitung. Nomor 1 jawabannya adalah traffic. Kalau cars itu betul menjadi kata benda, tetapi dia itu plural, harusnya were. Tapi ini cars. Ya, ini contoh soal TOEFL. Yang kedua, adik-adik, silakan. Yang kedua, apa jawabannya? Langsung kedua, tiga boleh. Engineers, lihat subjeknya engineers. Berarti butuh verba kan? Ini udah ada subjek, adik-adik, butuh verba. Lihat, subjeknya plural kah? Nah, berarti apa jawabannya? Silakan, saya lihat chat box. Silakan. Ya, come on. Jawabannya. Oke, Naufal, mantap. Jawabannya adalah are needed. Correct. Very good. Kenapa are needed? Karena engineers itu adalah sudah plural. Oke, subject. Very good job. Number 3, silakan. Wow, mantap sekali. Banyak yang respon ya. Nomor 3, mantap, Ki. Nomor 3, Juwita. Oke, oke. Bagus. Jawabannya nomor 3 adalah the boy is going to the movies. Betul. Kenapa enggak will going? Enggak bisa. Harusnya will be ya. Ini menjadi is. Very good. Enggak he is ya. Karena subjeknya nanti double subject. Mantap-mantap Pak Bawo ini anak-anaknya. Oke. Big Ben. Ah, dah. Langsung aja terakhir ya. Sedikit lagi, 2 menit lagi. Ini yang sering muncul adik-adik. Appositives. Nah ini terakhir satu lagi. Appositives adalah nah, yang ini adik-adik, ini yang nanti ketika adik menemukan, oh jadi kia jawaban Natah gitu ya. Shiva, nih appositif itu, lihat dulu ya, nanti saya kasih pengertiannya. Shiva, the grandson of the grandmother, is a smart boy. Oke, perhatikan adik-adik, ini yang disebut appositif. Ini kita bisa hilangkan adik-adik, ini kita bisa hilangkan, mana ya? Nah, ini kita bisa, ini kita bisa hilangkan, ya. Jadi Shiva kan ingat subject verb ya, susunannya subject verb. Walaupun di tengah itu ada keterangan, kan memberikan informasi boleh. Tetapi ingat ya, yang perlu digarisbawahi harus ada verba ya. Verbanya cuma satu. Itu adalah kalimat Shiva blank is a smart boy. Jadinya Shiva is a smart boy. Kita buang ini yang di tengah itu ya, keterangan itu. Shiva is a smart boy. Yang kedua, perhatikan, kita bisa pindahkan. The grandson of the grandmother, Shiva is a smart boy. Menjadi kalimat utuh kan, Shiva is a smart boy. Kemudian yang ketiga, Shiva is a fan of Cristiano Ronaldo, blank ya, a famous football player. Ada Shiva is a fan. Pengertiannya, oke 2 menit lagi ya Bu Pus ya, sedikit lagi. Pengertiannya adik-adik, appositif adalah noun phrase, ingat ya, boleh, sama-sama boleh. Appositif adalah noun phrase yang menjelaskan noun sebelum atau sesudahnya. Syaratnya tidak boleh ada verb lagi, hanya satu verb. Syarat appositif tidak boleh ada verb. Boleh saya kasihkan 1-2 soal aja. Contoh soal karena ini nanti akan ada di soal TOEFL. My diligent friend ya, ini appositif, lihat ya. My diligent friend ini ada verbanya is, berarti butuh subjek di depan ya, jangan terpengaruh oleh ini. Berarti siapa itu? Ya, my diligent friend Syah. Nah kan ini verbanya udah is. Berarti apa jawabannya? Boleh di chat box adik-adik? Bagus. Jawab. Wih, keren-keren nih Pak Bowo. Pada bisa jawab ya, 1 menit juga saya menjelaskan. Betul. Jawabannya adalah Tom Cruise. Ya. Betul sekali. Wah, hebat. Nomor 2. Kenapa Tom? Karena butuh subjek. Ini adalah appositif. Kita bisa hilangkan. Nah, langsung ke Tom is attending the lecture. Nah, nomor 2 satu lagi adik-adik. Biar selesai. Mantap. Yang kedua, Sarah. Oh ya, belum ada itunya ya, pilihan gandanya. Oke, mana nih? Oke, sebentar. Satu lagi. Oke. Nah, satu lagi aja. Sarah really misses her basketball shots ya. Apa berarti ini adik-adik? Ini berarti ada nggak verbanya di sini? Sarah really misses ya. Ini sudah ada. Oke, berarti apa jawabannya? Ini sudah ada verbanya. Berarti keterangan seperti yang tadi caranya. Berarti ada appositif di depan. Yang mana berarti?
Oke, jangan lagi verba ya. Ini udah ada Sarah. Oke, ini Mrs. Ini verba ya. Berarti di sini ada apa? Kita lari kata sedikit lagi. Jawabannya apa? Udah di chat box ya. Nah, ini adik-adik. The grandson of the grandmother, Siva is a smart boy. Nah, berarti jawabannya adalah, coba kita lihat, intip jawaban adik-adik. Oke, mantap nih Pak. Aduh, luar biasa Bu Puspita. Ini anak-anak keren-keren. Betul semua. Oke, nah ini yang terakhir adik-adik. Silahkan. Ini masih ada ya latihannya. Kalian boleh nanti. Oh, saya kasihkan masuk di chat box. Saya kasihkan nanti ya. Adik-adik boleh ke sana latihan untuk menambah wawasan dan untuk latihan di rumah. Oke, Bu Puspita, I think that's enough from me. Thank you very much, adik-adik. Luar biasa, Bu Puspita. Ini pada betul semua. Pak Bowo, hebat. Ya, baik ya, adik-adik sekalian ya. Kita berikan aplaus untuk Ibu Ervina yang sudah menyampaikan materi sesi yang pertama ya. Semoga sedikit strategi yang tadi disampaikan oleh Ibu Ervina bisa ya kalian maksimalkan, manfaatkan untuk nanti diterapkan ketika mengerjakan sesi structure dan written expression ya. Oke, terima kasih ya Bu Ervina. Baik ya Bapak Ibu, guru dan juga siswa-siswi SMK, ya, kita akan lanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu adalah reading comprehension section yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hero Gunawan. Ya, kepada Bapak Hero ya Gunawan, kita persilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktunya 15 menit juga Pak, silahkan. Siap. Terima kasih Bu Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ratu Wibowo SPD, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Terima kasih sudah mengawal siswa-siswi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ervina. Katanya keren ya, bagus. Nah, semangat nih terus. Luar biasa. Terima kasih. Ya, juga ingin menyapa adik-adik siswa-siswi SMK Mahardika Batu Jajar, semoga kita dalam keadaan yang terbaik. Baiklah, izin berbagi slide. Oh, sebentar. Wah, kok jadi sebentar. Kok terlempar gini? Maaf. Screen. Kemudian, ini. Apa sudah tampil?